Hai, selamat malam untuk teman-teman dan Pak Greg. Saya Carmelia Florita Watkan dengan NIM 22S10094 dari Fakultas Psikologi. Saya akan memberikan jawaban saya mengenai hubungan positif antara agama dan kebahagiaan. Yang pertama tuh masalah yang menghalangi kebahagiaan dalam manusia. Ada masalah sosial, masalah ras, budaya. Yang paling mendasar itu adalah masalah hati, menurut saya secara pribadi, karena seringkali manusia itu memiliki hati yang tidak dipergunakan semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin di dalam kehidupannya sehari-hari. Makanya masih ada sering terjadi iri hati, dengki, kekecewaan yang berulang-ulang kali. Lalu dalam masalah-masalah tersebut, selain hati yang menjadi yang menjadi salah satu faktor di mana menghalangi kebahagiaan manusia, menurut saya juga cara berpikir, di mana mindset seseorang atau cara berpikir seseorang mempengaruhi bagaimana tindakan-tindakan yang dia ambil di dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh konkretnya, hati saya menginginkan saya untuk mengikuti kelas dengan baik. Tetapi pada realitanya, saya membuat keputusan untuk tidak mengikuti kelas dengan baik karena ajakan teman, karena keinginan untuk bolos, seperti begitu. Yang kedua adalah solusi dari perspektif religiositas. Kalau pandangan dari keagamaan mengenai hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, itu lebih berdampak ke sosialisasi kalau menurut saya. Karena seringkali begini, ada orang-orang yang memang selalu memegang firman Tuhan di dalam kehidupannya. Seringkali mereka itu dicap sebagai orang-orang yang terlalu Kristus, terlalu kerohanian. Akhirnya orang-orang di dalam bersosialisasi, mereka jadi menghindar dari orang-orang yang sebenarnya membawa dampak positif di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka menghindari orang-orang ini karena mereka merasa bahwa orang-orang ini tidak terlalu fanatik. Bukan tidak memberikan apa yang nyaman dari segi sosialisasi, tetapi mereka merasa bahwa orang-orang ini terlalu fanatik dengan keagamaan. Tetapi mereka lakukan hal itu karena mereka percaya dengan apa yang mereka jalani, percaya dengan Tuhan. Tetapi memang saya sendiri pernah memiliki teman. Saya ingin berbagi cerita aja, Pak Greg. Saya memiliki seorang teman yang terlalu bahasa anak-anak zaman sekarang mungkin terlalu suci, karena dia kemanapun kita pergi, sebelum kita makan, kita melakukan aktivitas, kita keluar dari rumahnya, dia akan selalu berdoa. Dia akan selalu berdoa, dan setiap pergumulannya, setiap langkah yang dia lalui, dia selalu awali dan akhiri dengan doa. Buat saya yang tidak terbiasa dengan hal tersebut, saya berusaha untuk menyesuaikan. Jika itu memiliki pemikiran yang berkembang, mungkin akan berusaha untuk menyesuaikan. Ketika ada orang yang memiliki pemikiran tidak berkembang, pasti mereka akan menghindari orang tersebut dan mengatakan, saya tidak ingin untuk bermain lagi dengan dia, karena setiap kali saya bermain dengan dia terlalu norak bagi saya untuk dia harus mengawali segalanya dengan doa dan menutup segalanya dengan doa. Padahal menurut saya ya, secara pribadi, hal-hal ini harusnya kita pakai sebagai pelajaran gitu. Jadi hubungan antara tadi hal-hal penghambat, iri hati juga, kekecewaan juga, itu solusi perspektif dari pandangan keagamaan itu yang bisa saya berikan, belajar untuk menghargai lingkungan. Itu yang paling penting. Yang kedua, belajar untuk selalu mengucap syukur di dalam kehidupan. Yang ketiga, tuluskan hati. Tuluskan hati, bersihkan jiwa, kuatkan raga. Dimanapun kalian berada, untuk saya, teman-teman, atau siapapun yang akan mendengar ini, Pak Greg,
saya hanya ingin bilang bahwa dimanapun kita berada akan selalu ada yang namanya berbagai macam sosialisasi yang akan kita bangun, akan selalu yang ada namanya masalah. Tapi bagaimana caranya kita menghadapi, itulah yang menjadi survive kita di dalam kehidupan ini. Ya mungkin permasalahan itu memang kan akan selalu datang. Jadi kalau menurut saya jangan dihindari, tetapi berusaha untuk melakukan yang terbaik. Selesaikan. Jika Anda memulai peperangan ini dari awal dengan baik, maka selesaikan pun di akhir dengan baik. Gitu kalau menurut saya. Solusinya yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Kembali bersyukur, hati yang tulus, jiwa yang kuat, raga yang bersih, hati yang ikhlas. Itu adalah solusi menurut saya yang diajarkan oleh agama saya, terutama agama Katolik. Firman yang saya pakai ada di atas ini.